sebelum bisnis ini banyak sekali pengalamannya Pak. Pernah buka konter, pernah buka warteg, pernah buka parkiran, pernah buka miara ikan gitu Pak. Dulu hanya setengah resep, sekarang udah bisa 12 resep, 14 resep. Ya tantangannya ya kita sudah tidak seenergik pagi muda kan. Tetapi kita keuntungannya banyak pengalaman. Nah, definisi sukses itu adalah dari segi apa kita pencapaian studi. Kalau dulu kita sarjana ya kita bisa ambil S2, S3 kan gitu. Itu kan sukses berarti kan ada peningkatan yang jelas. Karena ada ketua pabrik saya yang apa dia ngintip dia bisa bikin bolen itu sendiri gitu Pak. Dan menyaingi kita gitu. Nah ini mengatasinya berat. Kita bisa berkenalan para pejabat yang tadinya kalau kita di pegawai untuk mencapai pejabat itu sulit sekali. Kalau di bisnis kita bisa langsung. Kalau dia kepala daerah bisa langsung kita temuin. Kalau dia di PR kita bisa ajak ngomong. Supaya bisa mencapai sesuatu tujuan itu jangan takut melangkah. Selamat datang kembali di More Meet Podcast, Meet for the Finest. Bersama saya Haryanto Makmur. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang memulai bisnisnya dari nol di usia yang sudah tidak muda lagi. Dan beliau ini juga sebetulnya apa ya maksudnya ex gitu ya atau bekas pensiunan dari suatu PNS. Dan sekarang cabangnya bisnis ini udah mulai banyak sekali gitu ya. Langsung aja nih Pak Asikin. Ya. Selamat datang. Ya, terima kasih. Senang sekali Pak bisa ngobrol-ngobrol. Kesampaian juga kita bisa ngobrol Alhamdulillah. mengenai Ya, alhamdulillah. pengalaman Bapak ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu nanti boleh Pak ceritain sedikit mengenai usaha Bapak, Iya. bisnis Bapak, Iya. juga Putri. Moga-moga bisa nimpalin ngobrol-ngobrol kita. Iya, iya. Santai aja kita ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya. Oke Pak, oke. Boleh Bapak ceritakan Iya boleh mengenai Pak. bisnis Bapak ya Boleh. Pak ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya perkenalkan diri. Saya nama owner Putri Sari Sungkai Pak Asikin Muhtar. Dan anak saya Herlina Silvia Putri. Yang telah hadir di studio ini. Jadi kita usahanya di sini adalah Bolen Putri Sari Sungkai. Untuk itu silakan Putri perkenalkan dirinya. Iya. Ya. Nama? Perkenalkan, nama aku Herlina Silvia Putri. Biasa dipanggilnya Putri. Aku dari anak ayah Pak Asikin. Oh ya, jadi putrinya Pak Asikin ya. Iya. Yang bantuin mengenai macam-macam juga kan mengenai produk-produk kali ya untuk Iya. produksinya ya. Iya. Nah, saya balik lagi ke Pak Asikin. Pertanyaan saya gini Pak. Sebelum buka usaha ini, Bapak itu kan pegawai PNS ya. Betul Pak. Bidang apa ya Pak ya kira-kira itu Pak ya? Iya. Ya di bawah bidang PNS-nya di bawah Kementerian Pertahanan. Nah di situ tapi saya tugasnya di persandian Pak. Oh. Iya terakhirnya di persandian. Iya, iya. Nah usahanya ini memang sudah dibangun sejak 2010. Namanya Putri Sari Sungkai. Iya, jadi apa ya Pak ya? Apakah Bapak punya pengalaman bisnis bidang kuliner ini sebelumnya? Kok Bapak masuk ke bisnis ini gitu Pak? Oh, untuk sebelum bisnis ini banyak sekali pengalamannya Pak. Jadi pernah buka konter, pernah buka warteg, pernah buka parkiran, pernah buka miara ikan gitu Pak. Iya. Nah tetapi sekarang ya memang khusus di Putri Sari Sungkai saja Pak. Yang saya hebat Bapak gini Pak, ini kan Bapak bidangnya parkiran ya Pak ya. Iya. Kenapa kok tahu-tahu pergi ke bisnis makanan terutama kayak buat bolen sungkai ini Pak ya. Iya. Kok bisa
melompat banget Pak dari bisnis parkiran, terus Bapak bisnisnya makanan, kue gitu maksud saya Pak. Iya. Ceritanya begini Pak, waktu saya masih bekerja, ada saudara saya keponakan datang dari daerah, dari kampung, yang beliau punya keahlian membuat bolen. Mhm. Nah, berceritalah untuk buat bolen di Jakarta, begitu. Oh, saya senang sekali beliau datang, ponakan saya datang yang punya keahlian. Nah, sudah dihitung-hitung berapa modalnya, ya nggak terlalu besar, Ya. modalnya tidak terlalu besar. Nah, akhirnya kami putuskan untuk menghitung itu alat-alat yang mau dibeli. Untuk permulaannya Pak ya. Mulai permulaannya itu. Setelah itu ya pada hari H-nya ya tanggal 10 April 2010 itu kita mulai Pak. Begitu ceritanya Pak. Oh, jadi ponakan Bapak ini sebenarnya di daerah juga udah membuat usaha juga ya Pak Udah ya? membuat usaha Jadi membantuin juga, Bapak, bolennya. maksudnya dengan usaha yang pernah di daerah itu dia pengen Bapak juga punya usaha ini di Di Jakarta. Jakarta gitu ya Pak ya, Iya. karena kan apa ya, Yang jelas pasarnya lebih luas. dibandingin di daerah ya Pak Iya. ya. Terus apakah dulu apa ya, apakah dulu Bapak punya keinginan punya usaha sendiri itu dari dulu, atau tahu-tahu setelah mau masa persiapan pensiun itu Bapak mikir, "Ah, aku bisnis juga," gitu? Enggak ya Pak ya, dari dulu kayaknya tadi ya cerita Bapak ya Pak ya? Iya, memang cita-citanya dari sebelum pensiun sudah memikirkan usaha apa gitu Yang paling yang cocok gitu supaya Pak ya? bisa pensiun itu tidak tidak susah lah ya begitu ya. Soalnya kalau pensiun kan hanya 80% dari gaji pokok. Betul. Yang tadinya sekian jadi sekian, Iya. jelas tidak cukup kan begitu Iya. untuk hari-harinya. Jadi terus apa ya Pak ya yang membuat Bapak selain Bapak tadi kan ngomong supaya pensiun ini Bapak nggak apa, nggak cuman menikmati aja tapi Bapak kepengen usaha supaya banyak gerak segala macam ya Pak ya. Iya. Terus yang mendorong Bapak memutuskan nanti aku mau buka usaha ini aja gitu. Ya, yang jelas itu tadi kalau kita tidak buka usaha, kalau hanya mengandalkan pensiun tidak cukup Pak. Ya. Dan kebetulan keluarga juga mendukung, anak, istri mendukung untuk buka usaha ini, begitu Pak. Mm-mm. Terus apa sih Pak kekhawatiran Bapak yang paling besar untuk memulai usaha ini di usia Bapak ini loh maksud saya Pak? Iya. Iya. Kekhawatirannya sih hampir tidak ada, karena kita sudah banyak pengalaman di dalam bidang-bidang usaha. Oh macam-macam Iya, ya Pak ya. macam-macam. Jadi untuk berbisnis ini ya berjalan saja begitu Pak. Oh jadi mengalir aja ya Pak ya Mengalir bisnis aja, ini ya Pak iya, ya. iya. Terus apa pertama kali respon dari keluarga mengenai bisnis ini menurut Bapak? Respon dari keluarga ya sangat mendukung, karena memang kita sudah sepakat sebelum berproduksi untuk menjalankan bisnis ini Pak. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Terus boleh nanya Pak, di usia yang segini usia Bapak yang sekarang ini apa sih yang paling berat Pak? Yang untuk memulai sesuatu yang baru itu, yang dari nol itu? Tantangan-tantangannya pasti ada Pak ya. Iya pasti. Yang jelas pemasaran, karena kan barang kita belum dikenal orang. Ya. Tetapi karena tantangan itu ada, ya kita harus cari usaha gitu untuk supaya diterima di masyarakat ataupun para pembeli gitu Pak. Jadi ya saya kebetulan waktu itu di komplek itu bagian bendahara RW, jadi saya pasarkan saja di PRT-nya, jadi udah pada kenal dengan saya gitu Pak. Jadi lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah ya. Iya iya betul Pak. Terus kan Bapak banyak usaha tadi ya, macam-macam usaha Bapak ya. Tapi akhirnya Pak pilihan itu tetap jatuh ke buat apa? Kue ya Pak ya? Iya buat bolen. Heeh. Itu apa Pak yang membuat Bapak yakin pasti ini bisa jalan gitu? Karena bolen ini kan banyak bolen ya, Betul. tetapi untuk rasa berbeda dan harga kita juga berbeda daripada yang di luar sana. Jadi saya yakin bolen ini akan bisa maju dan berjalan lancar begitu Pak. Oh oke. Ya. Terus pertama kali Bapak
usaha ini kan Bapak kan ngomong tadi modalnya kan nggak terlalu besar-besar banget Pak ya. Iya, betul. Jadi sekarang waktu Bapak mulai usaha ini modalnya Bapak dari mana? Bapak dari pinjaman kek atau dari apa kayak gitu? Iya. Untuk modal memang modal sendiri dari tabungan saya karena saya tidak minjam uang bank begitu. Jadi dengan modal yang sedikit tapi kita sudah bisa produksi ya sudah berjalan begitu Pak. Oh Iya. gitu ya. Jadi udah ada Iya. apa hitung-hitungannya gitu ya Udah Pak ada ya. hitung-hitungannya Pak. Oke. Iya. Terus siapa yang pertama kali yang awalnya membantu usaha Bapak ini untuk bisnis ini gitu Pak? Heeh. Awalnya ya dari ponakan saya itu yang membuatnya, saya sendiri yang memasarkannya begitu Pak. Oh gitu ya Pak. Iya, iya, karena saya udah cerita di buka tadi, ya saya kelilingkan di kompleks saya sendiri gitu Oke. Pak. Terus Ya. Bapak waktu sambil keliling itu yang membuat yang pertama kali ini siapa yang bantuin Bapak? Bapak buat sendiri atau dibantuin sama Ibu atau Mbak Putri atau Eh, siapa gitu yang bantuin gitu? Belum ada yang bantu Pak, jadi Bapak buat sendiri jadinya? ya buat sendiri sama Wah ponakan hebat. itu. Oh, Saya oke. bagian ngupas pisang gitu, Oke. beli pisang gitu. Nah ponakan saya yang buatnya, jadi ya berdua aja pertamanya. Oh gitu ya Iya Pak. Jadi lama-lama, Bapak pertama kali produksi itu berdua aja ya Pak ya iya memulainya kan ya Pak ya. berdua aja Terus ya. produksinya makin lama makin besar kan Pak Makin ya? besar ya, Oke. jadi nggak berapa lama makin besar. Mhm. Terus proses yang setelah jalan itu karyawannya mulai berapa ya Pak ya? Setelah berapa lama Iya iya Bapak iya, bisa nambah Bapak merasa gini, "Wah iya ini kayaknya udah waktunya aku harus nambah karyawan." iya iya, Itu pada waktu udah berapa bulan atau berapa iya lama iya Pak iya. mulai usaha itu Pak? Untuk usaha ini saya karena bolehnya diterima sama lingkungan, jadi hanya berapa bulan, 3 bulan apa saya sudah punya anak buah. Wah hebat banget ya Pak. Iya, jadi saya sudah punya anak buah yang memasarkan juga, Oh, begitu. dari berapa orang sampai berapa orang ya Pak ya kira-kira itu Pak? Ya, kalau dihitung sampai sekarang hampir 30 Pak. Oh, awalnya itu tadi Iya, ya Pak ya berdua baru awalnya. berdua gitu ya Pak Iya, ya? nambah-nambah terus. Begitu juga kios-kios dan tokonya. Ah, oke. Iya. Terus gini Pak, berapa banyak produksi awal Bapak buat sampai sekarang ini Pak? Eh, Sudah jauh berbeda Pak. Beda ya Pak ya? Iya, dulu hanya setengah resep, sekarang udah bisa 12 resep, 14 resep. Nah, sedangkan satu resep itu isinya cuma 30 Pak hitungannya. Oh gitu? Nah sekarang udah sampai ya itu tadi sudah 14, 16 kadang-kadang. Jadi udah sangat berbeda sekali selama dari buka sampai sekarang. Oke. Terus yang ngembangin apa Pak ya, maksudnya ada nggak yang bantuin Bapak nanti mengembangkan produk-produk Bapak supaya lebih banyak bervariasi, lebih siapa tahu ada orang yang kepingin lebih tertarik gitu, umpamanya lebih sungkai, bulan sungkai ini supaya nggak cuman berhenti modelnya cuman ini aja gitu Pak. Eh, Yang ya, ngembangin nanti siapa kira-kira? Mbak Putri kali ya yang udah bersiapkan ya Pak ya? ya begitu Pak kira-kiranya untuk pengembangan ya memang kalau bolen ini kita konsisten Pak. Jadi apa itu rasanya itu rasa keju, rasa coklat, bikin roll coklat, roll keju, ditambah rasa tape. Nah, jadi kita itu langsung dicap orang itu, oh itu bolen gitu. Jadi fokus orang gitu, tidak banyak ini lagi varian, tidak Oke. banyak apa macam-macamnya. Hanya bolen tuh oh Pak Sikin gitu. Oh gitu ya. Nah, dibantu sama Putri gitu. Oh, kalau gitu keluarga. sekarang coba saya nanya sama Mbak Putri ya. Hmm, Mbak Putri punya nggak ide-ide cara apa ya? Karena anak-anak muda ini beda Pak sama kita. iya Mereka betul mikir Pak. gini, ah ini rasanya kok begini-begini pisang, peyem gitu doang ya. Terus Iya. apalagi? Cuman itu. Kira-kira ada nggak Mbak Putri udah mulai mikirin, oh ya nanti Iya. akan saya pikirkan ini sesuai sama bidang Mbak Putri ya kuliahnya, Iya. sekolahnya. Untuk kedepannya aku bakal mau nambahin varian menu kali ya, Iya, nambah rasa maksudnya. iya. Itu Iya. kacang hijau. Kacang hijau kemarin aku udah trial tapi belum mendalami banget karena belum ada alatnya, belum
belum ada orangnya juga gitu. Jadi masih Jadi masih kekurangan proses. ini ya, Iya, sumber dayanya juga ya. Iya. Iya, iya. Jadi untuk ke depan. tapi kan udah kepikir ya Mbak Iya, Putri ya, produk-produk apa yang akan kita kembangkan gitu ya Mbak Putri ya, menurut Iya. Mbak Putri gitu ya. Terus kalau Mbak Putri kepikir gitu loh, kenapa harus buat rasa kacang ijo kayak atau rasa apa gitu? karena aku suka kacang hijau juga kali ya. Kebetulan Mbak Iya, Putri suka. kebetulan. Jadi pengen coba di bolen, di dalamnya bolen. Oh, Karena oke. kan jarang kan bolen yang rasa kacang hijau kan. Iya, Jadi pengen coba. iya. Jadi Iya. kadang-kadang rasanya cuma gitu-gitu Iya, aja ya. kebanyakan kan bolen dalamnya pisang kan. Ini Iya. pengen dirubah jadi kayak Oh, kacang ide yang hijau. bagus tuh Pak Sikin. Iya. Jadi Iya. bisa dibantu apa lebih berkembang gitu ya Pak ya. Iya Pak, iya Pak, Gitu-gitu betul ya Pak. Pak ya. Iya. Terus punya rencana ekspansi nggak sih Pak? Maksudnya kira-kira seperti apa? Bapak mau ekspansi mamanya mau kemana gitu Pak? Apa mau Eh, ke produk yang mana, kemana gitu Pak? iya. Untuk ekspansi ya sudah terpikirkan Pak, Mhm. masalah untuk buka cabang-cabang di mana gitu. Ya, Cuman kan kita sebelum membuka cabang itu kita harus menghitung penjualannya Pak. ya, Kalau kita tidak menghitung penjualannya nanti banyak expire. Jadi kita walaupun masang target setahun sekian, tetapi bertahap. Buka satu, oh ini udah habis, berarti kita sudah bisa buka lagi. Ini udah habis, buka lagi. Jadi jangan buka prek, kita belum tahu penjualannya. ya, Jadi kita harus punya planning itu ya dengan perhitungan. Kalau tidak dengan perhitungan ya bisa rugi kita karena tidak laku kan gitu. ya. Nah gitu Pak, ya. Oke. Terus apakah Bapak punya kompetitor ya yang bisa apa ya Pak ya? Yang jadi target Bapak. Nanti saya suatu ketika seperti itu gitu Bapak. Satu Iya, produk yang umpamanya kompetitornya itu punya 100 outlet gitu. Saya iya, iya. pengen kayak gitu gimana Pak? Wah sangat terpikirkan itu Pak. Sekarang kan sudah 15 outlet, Ya, toko dan counter. ya. Nah ini aja saya sudah buka 2 lagi bulan Juni nanti di Jagakarsa sama di jalan apa itu ya, yang di Cirende apa, Abdul Rahman Sahid sana, kafe 1 di Oh, Fortune itu saya buka lagi tuh. ya, Jadi bulan Juni nanti nambah 2 lagi. tambah 2 lagi Pak ya. Iya gitu Pak. Jadi makin banyak aja ya Pak ya. Jadi Makin supaya banyak orang Pak. lebih banyak kenal Bonbon Sungka ini di mana aja gitu ya Pak Iya, ya. apabila perlu masih Jabotabek nanti Pak. Masuk ke Jabodetabek Pak. Iya, ada rencana begitu Pak. Oh Jadi gitu. seperti yang di Bandung itu kan mereka berkembang tetapi ya berani bersaing Pak. Dari Iya. harga dan rasa gitu. Yang penting itu ya Pak ya. Iya Pak, sampai segitu Pak. Iya. Ya. Terus apa Bapak ada rencana khusus untuk regenerasi gitu Pak ya? Bapak mau Iya, jadiin apa maksudnya usaha ini supaya nggak mandek di Bapak, regenerasinya bagaimana Pak? iya. Di ini Pak? Dengan usia saya yang sudah cukup tua, udah mencapai 68 tahun ini. Nah, jadi saya sudah di tengah perjalanan itu sudah menyiapkan putri saya. Saya kuliahkan di SMK, saya sekolahkan di SMK, terus saya kuliahkan di kuliner di Sahid. Nah, jadi biar bisa diteruskan oleh mereka begitu. Gitu ya Pak. Jadi Iya, Bapak udah prepare dari udah jauh-jauh prepare ini ya dari Pak ya? sekarang Pak. Iya, Oke, iya. jadi Mbak Putih pun seneng juga Seneng ya ya. nerima ininya ya? Kebetulan seneng di kue Pak. Iya, Iya, iya. iya. Terus apa sih Pak visi dan misinya Bolen Sungka ini Pak? Iya, sudah saya untuk visinya sebelum produksi saya sudah menciptakan ataupun membuat reka-reka visi. Oh, Karena visi itu kan angan-angan ya ya. untuk mencapai tujuan itu. Nah, dan saya membuat visinya menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Mhm. Nah, untuk mencapai itu saya membuat misinya juga. Misinya itu misinya membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Wah, Jadi untuk mencapai visi itu
harus ada misinya, misinya itu tadi. Mulia banget ya Pak. Jadi Iya. memang sebelum Bapak mulai usahanya udah harus dibuatin dulu ya Pak ya? Iya. Visi sama misinya sama Bapak ya? Iya, Oh gitu ya. tujuannya dan cara untuk mencapai itu. Heeh. Iya, Terus apakah di begitu. tempat Bapak juga semuanya Bapak yang atur atau Bapak bagi tugas? Mbak Putri bagian apa, Bapak bagian apa, Ibu bagian apa, atau Iya. gimana? Atau semuanya rame-rame atau ada pembagian tugasnya gitu Pak? Untuk yang pertama memang saya sendiri, karena sekarang sudah besar, udah mulai besar. Untuk di pabrik sudah ada ketua pabrik. Ya. Untuk di rumah udah ada wakil ketua pabrik. Untuk bagian produksi sudah Putri. Untuk di pembagian bahan baku udah di Ibu. Nah, untuk kontrolnya juga udah Abang. Nah, Abang ini tidak terlibat langsung sekarang karena dia udah kerja di Pemda DKI. Jadi sangat sibuk juga. Nah, sedangkan saya sendiri ya sebagai pengontrol keseluruhan begitu. Oh gitu ya. Jadi Iya. udah sebenarnya kalau saya ngomong udah enak ya Pak ya, udah ada pembagiannya, Udah ada udah pembagian ini-ininya. Pak, ya. Cuman kadang-kadang gini loh Pak, kadang-kadang kan ini namanya keluarga ya Pak ya. Kalau ada beda pendapat itu bagaimana cara ya ininya Pak, ngatasinya Pak? Iya. Kita kalau ada beda pendapat ya kita musyawarah gitu Pak. Jadi bagaimana yang sebenarnya yang harus dilakukan gitu supaya perusahaan ini ataupun UKM kita ini berjalan begitu Pak. Jadi ya dengan pembagian-pembagian tugas itu tadi. Itu ya Pak ya. Iya. Terus berarti kan semua ini eh, berdasarkan apa ya? Kekurangan dan kelebihan masing-masing Ya, putra-putri Bapak ini kan Bapak baginya itu kan berdasarkan kelebihan dan kekurangannya iya pastinya betul Pak Pak. ya, gitu ya Iya, Pak ya. iya, Oh jadi Bapak udah tahu Mbak Putri punya kelebihan apa gitu-gitu Pak ya. iya, Oh jadi lebih enak ya Pak ya, iya, gitu ya Pak ya. iya. Terus apa sih Pak tantangan terbesar di bisnis apa di bulan-bulan pertama bisnis Bapak ini? Ya yang jelas ya di bagian pemasaran karena kan orang belum kenal produksi kita tantangannya. Mhm. Terus itu di tengah perjalanan juga waktu itu kan ada corona, Heeh. ada tantangan lagi Covid gitu ya Pak kan. ya. Karena pembelinya kan nggak boleh keluar rumah. Sedangkan waktu itu saya banyak di stasiun-stasiun. Oh. Yang naik kereta itu sedikit. Akhirnya dibantu dengan anak saya Putri ada sosmednya. Oh. Jadi bisa terbantu, bisa Iya. bangun lagi begitu Heeh. Pak. Ya. Caranya gimana? Waktu Covid itu Mbak Putri caranya apa ya? Mengeksplor sosmed itu gimana? Karena memang saya lihat kan, saya perhatiin juga kan orang itu memulai sosmed itu bener-bener Iya. naik daun itu kan pada waktu Covid ya. Covid ya. Orang nggak bisa kemana-mana. Nah, apa usahanya Mbak Putri waktu itu bantuin Papa? Iya. Aku buka GoFood sama abang berdua, GoFood sama open PO melalui WhatsApp gitu loh. Sama Instagram dibuka PO gitu. Ya, itu Iya. efeknya besar sekali nggak Mbak Putri? Ya besar. Karena ya besar sih lumayan. Iya. Bedanya apa kalau waktu tradisional dulu sebelum ada Covid itu kan kita nggak pernah kepikir bahwa kita masuk ke sosmed kan. Ternyata Iya. sosmed ini kan begitu luas ini ya bidangnya gitu loh. Bedanya kira-kira berapa? Gak usah exactly sebabnya oh bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat atau Iya. 5 kali lipat setelah ada sosmed itu gitu. Iya. 2 Hampir. kali lipat sih intinya. 2 kali lipat lebih ya. Iya. Padahal itu orang udah banyak orang yang menyerah. Aduh udah gak bakal susah hidup itu ya. Karena orang-orang juga kadang males kan kalau mau ke outlet, jadi bisa pesen di melalui sosmed, GoFood atau pakai kurir gitu. Nah itu yang megang apa sebagai kayak apa? Adminnya itu siapa? Aku sendiri adminnya. Oh Mbak Putri Iya. sendiri. Oh terus yang ngirim waktu itu pakai Gojek atau pakai apa Itu gitu? customernya sendiri. Kalau dulu pernah ada orang, maksudnya kerja yang kurir-kurir, ya sama yang kurir itu, tapi karena sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang sistemnya pakai Gosen, tapi Gosennya itu dari customernya sendiri yang memesan. Oh jadi mereka pesen ngambil ya? Iya, Lewat Gosen itu ya? Iya. Terus ini lagi, saya mau nanya lagi gini. Kalau pernah nggak
Pak Sikin tuh kewalahan nih, mendadak ordernya itu banyak banget. Terus Iya. cara ngadepinnya gimana? Ini orangnya terbatas, bahannya barangkali terbatas. Iya. Terus ngatasinnya gimana ya Pak ya? Ya, untuk seperti mau lebaran itu kan Pak, Ya, itu biasanya order banyak itu. Dan orangnya memang terbatas. Nah, jadi kalau stok barang itu saya buat stok yang banyak, yang jelas pisang. Karena kalau pisang itu kan 1 minggu sebelum lebaran biasanya truk itu nggak boleh masuk kapal. oh, Jadi kita harus nyetok pisang. ya, Dan yang di darat juga harus saya stok. Nah, begitu juga kalau kewalahan banyak pesanan, saya buat lembur. Jadi mereka saya tambahin lagi kerjanya, lembur tapi saya gaji lagi. oh gitu ya. Pak. Gitu, Jadi Bapak iya. juga apa ya? Malam-malam kadang-kadang kerja mereka. Oh gitu. Jadi mereka apa ya, Bapak caranya jalan keluarnya Bapak udah membuat stok yang benar-benar Iya, ini ya Pak ya, iya, prepare benar dan iya, juga kalau mamanya ada keinian bisa orang apa maksudnya kelebihan waktunya orang bisa lembur ya. lembur di tempat Lembur, Bapak begitu ya lembur Pak ya, ya. lembur. Terus ini Pak, apa tantangan Bapak kalau memulai bisnis itu mulai dari nol ini kan tantangannya banyak Pak ya. Apa sih kira-kira tantangannya untuk orang-orang yang seusia Iya, Bapak gitu Pak? ya tantangannya ya kita sudah tidak seenergik waktu muda kan. Tetapi kita keuntungannya banyak pengalaman. Jadi sepertinya tantangan itu berlalu saja karena kita sudah berpengalaman gitu kan. Untuk marketingnya, untuk pergaulannya kita sudah lebih banyak apa ya, banyak pengalaman jadi untuk melakukan barang kita itu lebih mudah gitu. Karena Oh, pergaulan kita udah luas begitu. oke. Terus Ya. Bapak kadang-kadang merasa nggak Pak ya? Aduh, kok aku ketinggalan ya sama toko si A itu ya. Dia udah buat mall macam-macam kayak contoh Mbak Putri tadi kan punya ide-ide. Ketinggalan aku ya sama orang. Pernah nggak merasa gitu Pak? Eh, Tidak sih Pak, karena kita kan udah unggul di rasa dan di harga. Jadi kalau kita bersaing juga udah kita bisa menang begitu Pak. Jadi hambatan itu sudah tidak terasa lagi. Kita masih berjalan terus. Iya. Jadi Bapak terus terus apa maksudnya terus Yakin berkembang, ya. yakin pasti Yakin. Ya, nggak yakin. aku nggak akan ketinggalan. Aku Iya. akan maju lagi Iya. gitu ya Pak terus ya Iya. Pak ya. Iya. Terus ini juga Pak, apa sih kelebihan orang-orang di usia seperti kita ini yang memulai bisnis dari nol? Ya kelebihannya itu tadi kita sudah banyak pengalaman, sudah banyak kegagalan, gurunya sudah banyak dari kegagalan-kegagalan itu karena kita sudah tua. Nah sedangkan yang muda bisa kita gunakan tenaganya gitu. Jadi kita apa itu saling membantu. Jadi Begitu. collab ya Pak Iya, ya, iya, jadi iya, gitu ya. iya, Jadi selalu iya. bekerja sama antara Bekerja yang sama. generasi muda sama generasi yang Iya, iya, udah apa senior lah gitu iya, Pak nyebutnya iya, Pak ya, iya. gitu ya Pak ya. Terus ada rasa takut gak sih Pak kalau gagal gitu loh Pak? Kan kalau Ah, kalau saya mikir gini, kadang-kadang juga gini, iya ya mulai bisnis kalau begini ini kan takut kalau mamanya nggak jalan gimana bisnis ini iya. gitu Pak. Ya kalau itu kita memang harus dari produksi kita harus bisa menang dengan produksi-produksi dan lainnya. Dengan cara menghitungnya harga pokok kita harus dihitung, break even point kita harus dihitung. Lalu harga dan rasa itu bisa membuat kita tidak takut bersaing. Gitu. Jadi kalau mau berbisnis itu ya kita harus menghitung itu. Oke, Iya, jadi moto Bapak iya, kalau berbisnis itu yang penting tuh kualitas iya, dijaga, rasa iya. dan Harga, harganya gitu ya iya, Pak ya. iya, Terus mana yang lebih santai Pak? Jadi pegawai PNS atau jadi pengusaha bisnis gitu Pak? iya. Nah kalau jadi pengusaha ini awalnya kita memang berat dibandingkan dengan PNS. Ya. Tetapi kalau sudah berjalan kita bisa mengatur waktu itu dan lebih santai. Tetapi kita harus ada kontrol semuanya. Jadi soal santainya santai. Seperti sekarang saya ini kan santai nih. Tapi rekening saya masuk.
Karena kita sudah banyak cabang dan mereka yang berdagang bukan kita lagi. Udah bisa jalan-jalan kita. Nah, itu keuntungannya Pak. Jadi apa ya? Bisnis kita itu bisa berjalan tanpa harus kita turunin. Iya. Pokoknya yang penting tuh sistem Kita buat sistemnya. sistem Bapak udah Iya. bagus, bla 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 gitu ya Pak ya. Iya. Jadi nggak perlu takut ditinggal lah. Iya. Nah, sekarang tergantung barangkali ya Pak ya. Iya. Jadi kalau bisnis itu berarti kan menurut Bapak bisa santai, tapi tergantung Bapak ya mau santainya Iya. kayak apa gitu ya Pak Tergantung ya. sistemnya, harus buat sistem dulu. Sistemnya harus dibuat Iya, juga ya Pak iya, ya. Iya. Terus ini lagi juga Pak, saya nanya Pak. Apakah Bapak selalu mencoba sesuatu yang udah biasa atau Bapak pengen sesuatu yang lain daripada orang lain gitu? Sering nyoba enggak itu Pak? Kalau saya gini, wah aku kalau begini, kalau orang lain kan lurus begini Pak. Saya memang belok sini, belok situ gitu loh Pak. Saya nggak mau Ah. lurus aja. Pernah nggak kepikir Bapak kepengen gini loh? Bapak Kalau- tidak seperti cara berpikir orang umumnya kayak lurus begitu. Dan Iya. saya memang kesini dikit supaya karena kalau begini, kalau lain dari orang lain tuh saya punya ide lebih banyak atau apa gitu. Iya. Kalau udah umuran Pak, kita sebetulnya perlunya fokus aja. Fokus ya Pak ya. Fokus Pak. Jadi kalau kita ini kan hanya untuk menambah penghasilan. Tidak bercita-cita seperti muda dulu. Mau Oh, punya gitu ya, Pak villa, ya. mau punya ini. Karena waktunya sudah nggak ada kita. Jadi memang untuk kebanyakan sudah untuk anak gitu Pak. Iya. Jadi untuk mereka jangan dari nol lagi. Mereka sudah di tengah jalan, sudah meneruskan begitu. Iya. Jadi kayak generasi Mbak Putri ini, Mbak Iya, Putri tinggal meneruskan. tinggal lurus dan pasti Mbak Putri punya angan-angan juga kan, Iya. yang Mbak Putri. Jadi kepengen juga berkembang yang barangkali nggak kepikir sama ayah atau bapak. Sekarang aku pengen kayak gini nanti gitu Iya. loh. Gitu. Pernah nggak kepikir begitu terus ngobrol sama papa atau ayah, Pak ini kayaknya aku begini-begini loh Pak gitu loh. Iya. Pernah nggak ngasih ide-ide kan untuk bapaknya? Pengen sih untuk lebih berkembang. Aku pengen tuh tambah, kalau bisa tambah kayak coffee shopnya gitu loh. Oh, Jadi ada minumannya, terus ada coffee shop, ada bolennya ada gitu bolanya. loh. Jadi kayak mamanya Iya. yang sekarang lagi tren ya, kayak Iya, kafe-kafe kecil gitu ya. iya. Tapi kafenya ini khusus untuk buat yang ada bolennya ini ya. Iya. Ini kan cocok untuk minum kopi. Oh iya, benar. Pasti kopinya pahit ya. Iya. Jadi ini manis itu pahit, jadi enak ya rasanya Iya, ya. iya. Terus apa ya Pak ya? Bapak kan usaha ini kan terus naik ya Pak ya. Bapak merasa gini, pada waktu tahun berapa kira-kira Bapak itu merasa wah ini udah stabil nih, jualannya tuh terus nggak turun-turun lagi. Udah di Iya. situ malah naik iya, tapi nggak Iya. turun gitu Pak. Iya. Itu kira-kira setelah berapa lama sih Pak Bapak usaha itu baru Bapak merasa saya udah stabil gitu. Udah stabil itu sudah bergabung dengan komunitas-komunitas UKM Pak. Karena kita sudah dapat ilmu dari pendidikan Disdagin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kita sudah dikasih pelatihan-pelatihan. Sudah kemasannya kita sudah tahu. Cara-cara untuk memasarkan itu dikasih tahu kita. Jadi di situ sudah makin mantap kita Pak. Tahun Ya. berapa itu kira-kira ya Pak ya? Jadi ya 6 tahun dari Belakangan mulai. ini. Oh, Dari mulai. 6 tahun, jadi berarti tahun Iya. 2016 ya Pak ya? Ya, itu lebih berkembangnya. Tetapi waktu untuk masih belum ada izin, belum ada apa itu, ya hanya 3 tahun 4 tahun udah jalan. Oh gitu. Tapi kita belum kebuka di dalam organisasi. Iya, jadi nggak kepikir ya Pak Perbisnisan, ya? ya. Iya. Kalau sekarang kan setelah terbuka, saya bisa kenal pada pejabat, saya kenal anggota DPR, saya kenal sama Pak Wali. Karena kita sudah dibutuhkan mereka. Betul. Jadi kita ini UKM ini dibina sama pemerintah itu, didorong. Jadi berarti UKM Iya. ini penting banget ya Pak ya? Ya udah memang di pemerintahan didorong. Jadi kita pajaknya juga nggak dikejar-kejar. Justru saya tanya, mobil saya yang saya tempel iklan tuh bayar pajak nggak ya? Udah pakai dulu kata para kepala dinas. Nah jadi kita itu diberi keringanan. Kalau UKM ya, kalau PT saya nggak tahu. Tapi Iya. kalau kita di UKM kita Karena memang didorong. pemerintah kan juga Iya. berharap UKM ini bisa berkembang ya Pak Iya, untuk iya. perekonomian Iya,
Rakyat. Indonesia Iya, ini. iya, Jadi iya. supaya ekonomi di Indonesia ini lebih berkembang, kita Iya. juga harus meningkatkan usaha-usaha dari UKM-UKM juga ya Iya, Pak ya. iya, Jadi itu sangat penting Pak. iya. Ya, itu kira-kira tahun berapa ya Pak? 2016 tadi ya Pak ya? Ya 2000, sekarang 2026 ya. Iya. Ya udah dari pokoknya UKM sejak digerakkan pemerintah itu UKM tuh mulai berkembang. Ya, jadi Bapak Digelontorkan. langsung buat kayak packaging ini setelah Ada ikuti pendidikan dari pendidikan itu ya mereka. Pak ya. Iya. Jadi Bolon Sungkai ini setelah ada pendidikan terus Bapak baru mulai Iya, mikirin iya. packaging bla bla blanya itu ya Pak ya. Bagus-bagus ya. Oh, Jadi seperti kita beli mesin itu 30% dibantu dari pemerintah, Pak. Oh, Kalau kita sudah sodorkan kwitansi kita beli mesin ya. dari pemerintah ada. Oh, ada keringanan gitu ya Ada Pak ya, keringanan bantuannya. 30% dibantu Oh, oke. gitu, Pak. Iya. Iya. Terus apa Pak ya strategi Bapak untuk membuat supaya ini bisa bertahan, usaha Bapak ini bisa bertahan dan lebih berkembang gitu Pak? Nah, usahanya kita harus jaga kualitas dan rasa serta harga itu kalau kita menaikkan harus dengan hitungan. Jangan lompat-lompat harganya ya naik 2000, Iya. 1000 gitu. Jadi lama-lama juga bisa mengimbangi karena harga bahan ini kan naik terus. Hmm. Dan kalau kita tidak imbangi dengan harga kenaikan kita juga kita keteter, Pak. Jadi kita Gitu ya, Pak ya. nggak ada lebihnya gitu. Iya. Tapi kalau kita naiknya dikit-dikit bisa tertolong gitu, Pak. Iya. Iya. Jadi nggak bikin orang Kaget kaget, gitu. syok gitu. Iya, iya, iya. Kalau Kalau enggak, wah. sekarang kan harga plastik naiknya 50%. Iya. Berat kan? Ya moga-moga Iya. akan kembali lagi seperti normal walaupun tidak akan normal sekali Iya, ya Pak iya, ya. iya, iya, gitu. Nah, terus ini Pak, apa rencana Bapak ke depannya? Kan saya dengar-dengar kan Bapak juga akan mengembangkan bisnisnya, outletnya nambah itu planning Bapak gimana sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya planning saya itu tadi. Ya, jadi kalau mau ngebuka itu kita lihat stok kita dulu lakunya berapa, expirednya berapa. Lalu kalau kita buka outlet satu, kita juga harus tahu berapa kekuatan outlet itu lakunya. Kalau ini udah stabil baru buka lagi. Jadi walaupun berbarengan tetapi tidak bareng persis. Jadi kita harus coba dulu. Seperti saya di Antasari ini. Ya. Di Antasari ini kan macet itu, tetapi nggak bisa parkir. Nah itu harus dibantu dengan outlet-outlet yang lain. Tetapi nanti bisa jadi senternya di Jakarta gitu. Jadi caranya begitu Pak, dikit-dikit gitu, nggak boleh langsung supaya modal kita tidak terserap di situ. Iya, jadi apa cash flow ya Pak ya? Ya, Yang namanya cash flow itu kan saling supaya silang ya. lancar sehingga Iya. kita juga bisnis kita ikut lancar ya Pak ya. Iya. Nah, terus apa sih kesalahan terbesar pada waktu Bapak mulai bisnis ini gitu Pak? Pernah nggak ngalami kesalahan aku buat apa yang pertama kali Bapak Iya. mulai usaha ini gitu? Ya kesalahan saya waktu itu memang kurang proteksi di adonan. Oke. Karena ada ketua pabrik saya yang apa dia ngintip, apa dia bagaimana caranya dia bisa bikin bolen itu sendiri gitu Pak. Dan menyaingi kita gitu. Nah ini berat itu mengatasinya berat. Karena dia ngebanting harga, lalu harga kita diturunkan sama dia, langganan kita diambil dia juga. Nah itu berat Pak. Jadi itu bermasalah. Jadi kita ini nggak boleh sembarang-sembarang rahasia perusahaan kita dilihat orang. Karena kalau di kuliner ini rasa yang Penting ya Pak? yang penting rasa Pak. Oke. Dia rasa harga di mana aja dicari orang gitu Pak. Iya. Siap. Iya. Terus apa ya Pak ya? Kalau boleh saya tahu Pak, kalau boleh saya minta saran Bapak, apa sih sarannya untuk orang-orang yang mulai mempersiapkan masa pensiun mereka Iya. untuk memulai usaha baru gitu Pak? Iya. Untuk memulai usaha baru, kalau bisa yang kita kuasai ataupun kita mempersiapkan diri mau bidang usaha apa kita yang bisa kita kerjakan. Karena kalau kita menyuruh orang atau dikerjakan oleh orang kita tidak ada kemampuan, kalau dia berhenti habis investasi kita di situ tidak ada yang meneruskan. Nah jadi setiap mau berusaha harus hati-hati untuk berinvestasi.
Begitu juga join usaha. Kalau kita tidak bisa, ya harus cari yang bisa lah gitu untuk mengecilin resiko. Gitu. Jadi lebih apa? Ya Kita lebih harus kenal sama orang gitu Pak ya. ya Nggak boleh sembarangan gitu ya Pak ya. baru kita walaupun ditinggal orang itu kita bisa jalan terus. Oke. Gitu. Iya. Terus apa sih Pak apa ya yang paling berharga dari perjalanan Bapak ini selain uang ya Pak ya? Memang uang itu kan memang yang kita cari, tapi apa sih yang lebih dari itu juga gitu selain uang Iya. itu Pak? Yang lebih berharga kita yang jelas menambah silaturahmi, Ya. menambah pengalaman di bidang usaha. Lalu kita juga bisa membantu orang bekerja. Karena perusahaan besar aja bisa bangkrut Pak. Nah jadi kita bisa membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Itu ya Pak ya. Gitu Pak, iya. Bagus banget itu apa Iya. maksudnya ini Bapak visi ya, misi Bapak ya. Visi dan misinya ya. Iya. Sama ini Pak, sulit mana sih Pak kerja puluhan tahun di BNS sama kerja yang mulai dari nol ini lagi Pak? Balik lagi tadi ya Pak ya. Iya, pertanyaannya iya, ya, iya, Pak, iya. ya. Ya memang ya kalau kerja di pemerintahan ataupun di perkantoran kan gajinya sudah terukur. Kalau kita bisnis ataupun jadi entrepreneur ataupun jadi pengusaha, gaji kita tidak terukur. Tergantung kitanya bisa maju apa enggak. Nah kalau di entrepreneurnya gaji sebulan di tempat kita kerja bisa sehari aja bisa tembus Pak. Bahkan bisa lebih. Nah jadilah untungnya di situ kalau kita menjadi pengusaha. Kita duduk-duduk di sini, rekening kita naik terus. Ya. Karena ada penjualan. Begitu. Jadi semuanya di kita. Kalau kita dulu dimarahin pimpinan, sekarang kita bisa marahin bawahan kita. Tapi bukan marah karena kita benci. Betul. Marah untuk perusahaan kita maju gitu Ya, Pak. jadi kita Ya. supaya maksudnya marah tuh nggak ada apa arahnya ya Pak ya. Tapi Iya. kita marah karena memang ayo kita bareng-bareng maju. Iya. Kita Bukan bersama, marah Pak sebetulnya iya. Pak. Itu cuma apa ya? Memberikan masukan gitu Pak supaya Masukan, kita iya. nggak akan ke sana arah yang salah itu lagi gitu Iya. Pak ya. Iya, ya seperti kalau nganter ke toko-toko jangan hilang di jalan gitu kan. Gitu. Terus itu kalau kerja jangan malas gitu. Kalau dulu ngenggulung bolen 10, besoknya lagi bisa 15, besoknya lagi 20. Jadi tangan ini udah seperti mesin juga lama-lama begitu. Jadi Iya, karena keselingan juga Iya, ya Pak ya. Kalau kita keselingan, buat ya. terus banyak Iya. makin banyak Iya. terlatih kan ya Pak ya terlatih ya, tangannya ya Pak iya ya. begitu Pak. Mm-mm. Iya. Terus boleh nanya Pak, apa sih definisi sukses itu bagi Asikin gitu? Definisi sukses itu adalah kita untuk mencapai suatu rencana kita ataupun suatu titik ekonomi kita. Kalau tadinya kita hanya dapat 1.000, besok kita bisa mencapai 100.000. Nah itu kan berarti ada peningkatan kan. Iya. Berarti sukses dari ekonomi. Dari segi apa kita pencapaian studi. Kalau dulu kita sarjana ya kita bisa ambil S2, S3 kan gitu. Itu kan sukses berarti kan ada peningkatan yang jelas. Jadi, Jadi- Bapak definisi sukses itu sebenarnya Ada peningkatan. ada peningkatan ya yang Pak ya. iya, yang maksudnya tercapai ya. ya. Oke. Iya. Terus gini Pak, usia menjadi hambatan atau justru menjadi kekuatan kita gitu Pak? Nah, Kalau menurut Bapak kalau bagi saya usia itu menjadi kekuatan Pak. gitu ya Pak? Cuman yang ada berkurangnya ya tenaga begitu. Iya. Tapi soal pengetahuan kita lebih mempunyai analisisnya Pak gitu. Gitu ya, Karena Pak. Jadi kita kita- sudah berjalan ya. Oh gitu. Jadi kita Ya. dengan usia itu jadi kita bukan menjadi apa hambatan tapi menjadi kekuatan. ya, Pak, ya? Kekuatan Pak, iya. Oke. Karena udah banyak pengalaman. Ya. Terus ini Pak, apa yang paling Bapak syukurin dalam perjalanan bisnis Bapak ini Pak? Ya. Yang saya syukuri yaitu tadi kita bisa membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa berkenalan para pejabat yang tadinya kalau kita di pegawai untuk mencapai pejabat itu sulit sekali. Kalau di bisnis kita bisa langsung
Kalau dia kepala daerah bisa langsung kita temuin. Oke. Kalau dia DPR kita bisa ajak ngomong. Begitu karena kita sama-sama menciptakan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan rakyat kita. Oh, Jadi oke. kita ini sangat apa ya? Sangat dibutuhkan jadi pemerintah juga. Jadi kita jadi partner gitu. Saling membutuhkan ya Pak Saling ya. membutuhkan, iya. Oke. Iya. Oke, saya sebelum saya tutup, saya Iya. boleh nggak minta tolong Bapak, Pak Asikin sama Mbak Putri itu ngasih apa ya? Masih masukan kepada generasi yang kita anggap senior sama yang masih muda kan. Jadi Iya. Pak Asikin tolong kasihin saya masuk apa ya? Kata-kata yang membuat semangat orang-orang yang mau mempersiapkan pensiunnya ini. Iya. Dan bagi generasi yang muda Iya. seperti Putri, apa sih masukannya untuk Putri, untuk mereka Putri yang bisa apa ya, bisa memberi mereka semangat. Oh ya, aku harus bantuin orang tua saya. Kalau punya ini, saya bisa nerusinnya gimana Iya, gimana iya. gitu Pak. Monggo. Iya. Terima kasih Pak. Kalau saya untuk supaya bisa mencapai sesuatu tujuan itu jangan takut melangkah. Dan kita juga harus tahu posisi kita dari mana kita harus melangkah. Baru kita bisa mencapai tujuan itu. Dan jangan malas, harus menghitung waktu, harus dengan doa juga Pak. Demikian Pak. Amin. Iya. Mbak Putri gimana Mbak Putri? Paling tambahan sedikit dari ayah, paling banyak eksperimen. Untuk anak muda, banyak-banyak berpengalaman, eksperimen sama belajar, saling apa ya? Kok saling? Iya, saling Saling tukar. mendalami belajar gitu deh. Oke. Iya. Eksperimen sih lebih penting. Nah, jadi eksperimen membuat supaya kita lebih maju gitu Iya. ya. Iya. Lebih Terima banyak kasih berpengalaman. banyak Pak Asikin, Iya. Putri udah datang Iya. di podcast saya ini. Iya. Jangan lupa ya, saya tak pengen ngicip-ngicipin kue yang Oh. dibawain, Iya. dibawain sama Pak Asikin Coba ya. dulu ya, Saya iya coba iya. dulu ya, Silakan Pak, buka ya. Putri. Buka, Oh iya buka, Mbak iya, Putri, buka. coba. Aku pengen Nah. nyoba. Ini yang pisang molen ya? Coklatnya tuh. Saya tak nyoba dulu ya. Cobain dulu. Diri. Itu keju ya. Coba liatin gambarnya tuh. Waduh. Wah, tuh Mana? piringin Yang tuh. sukanya kayak apa? Ini Coba. tuh. Nah, gitu ya. Coba, saya Iya. coba dulu. Eh, Tapi Pak Asikin lebih cenderung bolennya memang yang bolen basah ya, bukan bolen kering ya. Nah, Pak, kalau saya ngomong Pak, ini kan enak Pak. Iya. Bagi saya ini enak, luarnya garing, Iya. dalamnya tetap masih basah. Orang Iya. lebih seneng yang begini atau yang seneng kering semua sampai keras-keras kayak Iya, iya, kue iya, kering iya. gitu Pak. Ya Lebih seneng mana, Pak? kalau pelanggan itu ya ada dua versi Pak. Ada yang suka garing, ada yang suka yang basah-basah begitu. Hmm. Tetapi hampir seimbang sih antara coklat dan keju. Mhm. Begitu juga bolen Pak. Ada yang seneng coklat, Mhm. ada yang seneng keju gitu. Oke. Kadang-kadang pindahin dah katanya yang keju semua gitu. Kadang-kadang pindahin mau yang minta coklat semua begitu. Boleh ya, Pak, ya? Iya boleh dipindahin Pak. Oh, oke. Pakai apa jepit gitu. Iya. Iya gitu. Tapi ini enak Pak. Iya. Nanti barangkali next time Bapak ini boleh apa? Sama Putri mikirin naik kelasnya gitu. Iya, Nah, iya. seperti Bapak punya cita-cita juga kan Pak. Iya. Beri kembang lebih maju lagi Iya. dengan kualitas yang di atasnya lagi, lebih Iya, atas iya. lagi gitu Pak. Karena memang dengan perkembangan zaman mau nggak mau kan orang ngikutin seleranya anaknya kayak Putri kan Iya, gitu iya. lagi Pak. Ya Pak ya. Iya. Oke. Enak banget Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Iya. Semoga usaha Iya. Bapak di Bolen Sungkai Putri Sari Sungkai ya. Sungkai ya. Ini lebih maju, lebih sukses dan Amin. banyak dikenal masyarakat. Amin, amin, Eh, amin. dan terima kasih buat Putri. Iya. Ya, jadi sekali lagi Pak Asikin terima kasih. Iya. Putri terima kasih udah datang ke Mormit Podcast saya ini. Iya, iya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Iya, iya. dan ngobrol yang lebih seru lagi Ngobrol gitu ya. santai. Iya, jangan bosen-bosen aja Pak Iya, ya. iya, iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Iya, Sampai ketemu terima lagi. kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mormit Podcast, Meet for the Finest. Iya.